Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama Khairani Idris, BP 18110014, yang kedua Gusri Susanti 18110015, dan saya sendiri Haswatul Hasanah 18110023. Baiklah, kami akan membacakan materi mengenai laporan laba rugi dan modal kerja. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Khairani Idris. Kepada Khairani Idris, dipersilakan. Saya Khairani Idris akan membacakan materi tentang laporan laba rugi. Lingkungan pelaporan keuangan di Amerika Serikat terdiri dari berbagai kelompok yang dipengaruhi dan memiliki kepentingan dalam persyaratan pelaporan keuangan FASB dan SEC. Kelompok-kelompok ini termasuk investor, kreditor, analis sekuritas, regulator, manajemen, dan auditor. Investor dalam sekuritas ekuitas adalah pusatnya fokus dari lingkungan pelaporan keuangan. Investasi melibatkan arus keluar penggunaan sumber daya untuk kepentingan kepemilikan di perusahaan. Konsekuensi ekonomi pelaporan keuangan. Pengukuran pendapatan dan pelaporan keuangan juga melibatkan konsekuensi ekonomi, termasuk pengikut. Yang pertama, informasi keuangan dapat mempengaruhi distribusi kekayaan di antara investor. Investor yang lebih terinformasi atau investor yang mempekerjakan analis keamanan mungkin saja mampu meningkatkan kekayaan mereka dengan mengorbankan investor yang kurang informasi. Yang kedua, informasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat risiko yang diterima oleh suatu perusahaan dengan fokus pada proyek jangka pendek yang berisiko lebih rendah efek merugikan jangka panjang. Yang ketiga, informasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat pembentukan modal dalam perekonomian dan menghasilkan realokasi kekayaan antara konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Yang terakhir, informasi keuangan dapat mempengaruhi bagaimana investasi dialokasikan di antara perusahaan. Elemen laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah yang terpenting dalam usaha ini karena dari nilai prediktifnya, karakteristik kualitatif juga didefinisikan dalam SFAC nomor 8. Pelaporan pendapatan juga memiliki nilai sebagai ukuran arus kas masa depan, sebagai ukuran efisiensi manajemen, dan sebagai pedoman untuk pencapaian manajerial tujuan. Unsur-unsur laporan keuangan tersebut didefinisikan dalam PSAK nomor 6 sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Arus masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau penyelesaian kewajibannya selama periode pengiriman atau memproduksi barang, memberikan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan operasi utama atau pusat entitas yang sedang berlangsung. Yang kedua, keuntungan. Peningkatan aset bersih dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi lain, serta peristiwa dan keadaan lainnya mempengaruhi entitas selama suatu periode, kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Yang ketiga, beban. Arus keluar atau penggunaan aset lainnya atau timbulnya kewajiban selama periode pengiriman atau produksi barang, memberikan layanan atau melakukan aktivitas lain yang merupakan entitas operasi utama atau pusat yang sedang berlangsung. Yang terakhir, kerugian. Penurunan aset bersih dari transaksi periferal atau insidental dari suatu entitas dan dari semua transaksi dan peristiwa lain dan keadaan yang mempengaruhi entitas selama suatu periode, kecuali dari beban atau distribusi kepada pemilik. Perubahan aset dan atau kewajiban dan arus masuk dan keluar definisi pendapatan. Yang pertama, pendekatan perubahan aset dan atau kewajiban menentukan laba sebagai mengukur perubahan
sumber daya ekonomi bersih untuk suatu periode, sedangkan definisi arus masuk dan arus keluar memandang pendapatan sebagai ukuran efektivitas. Yang kedua, pendekatan perubahan aset dan atau kewajiban tergantung pada definisi dari aset dan kewajiban untuk mendefinisikan pendapatan, sedangkan arus masuk dan arus keluar pendapatan tergantung pada definisi pendapatan dan pengeluaran dan pencocokan mereka untuk menentukan pendapatan. Yang selanjutnya, pendekatan aliran masuk dan keluar menghasilkan penciptaan yang ditangguhkan biaya, kredit yang ditangguhkan dan cadangan saat mengukur pendapatan berkala. Itu pendekatan perubahan aset dan atau kewajiban hanya mengakui item yang ditangguhkan ketika itu adalah sumber daya atau kewajiban ekonomi. Kedua pendekatan tersebut sepakat karena investor melihat ke laporan keuangan untuk memberikan informasi dari mana mereka dapat memperkirakan sumber daya masa depan. Arus. Laporan laba rugi lebih berguna bagi investor daripada neraca keuangan. Yang selanjutnya, pendekatan perubahan aset dan atau kewajiban membatasi populasi di mana unsur-unsur laporan keuangan dapat dipilih menjadi ekonomi bersih, sumber daya, dan transaksi dan peristiwa yang berubah terukur, atribut sumber daya bersih tersebut. Format pernyataan. Para pendukung konsep kinerja operasi saat ini berdasarkan pendapatan mereka berargumen atas keyakinan bahwa hanya perubahan dan peristiwa yang dapat dikendalikan oleh manajemen hasil dari keputusan periode saat ini harus dimasukkan dalam pendapatan. Konsep ini menyiratkan bahwa item normal dan berulang disebut pendapatan berkelanjutan harus menjadi ukuran utama kinerja perusahaan. Artinya, pendapatan bersih harus mencerminkan kegiatan perusahaan sehari-hari yang diarahkan pada laba. Dan dimasukkannya, item untung atau rugi lainnya mendistorsi arti dari istilah pendapatan bersih. Opini APB nomor 9. Opini APB nomor 9 melaporkan hasil operasi. Pendapat ini mengambil posisi tengah antara kinerja operasi saat ini dan konsep semua inklusif dengan menyatakan bahwa laba bersih harus mencerminkan semua item laba dan rugi yang diakui selama periode tersebut, dengan pengecualian penyesuaian periode sebelumnya. Selain itu, format pernyataan yang ditentukan APB mencakup dua angka pendapatan, yaitu laba bersih dari operasi dan laba bersih dari operasi ditambah pos luar biasa. Pendapatan dari operasi berkelanjutan. Jumlah yang diungkapkan untuk mendapatkan pendapatan dari operasi yang dilanjutkan adalah pendapatan dan beban normal dan biaya berulang. Angka pendapatan yang dihasilkan mewakili jumlah yang diharapkan berulang di masa depan. Sering disebut sebagai pendapatan berkelanjutan perusahaan. Pendapatan berkelanjutan adalah jumlah investor harus digunakan sebagai titik awal untuk memprediksi penghasilan di masa depan. Selain itu, jumlah pajak penghasilan yang diungkapkan di bagian laporan laba rugi ini adalah jumlah pajak penghasilan yang akan dilaporkan perusahaan jika tidak ada pajak yang tidak berulang. Item pendapatan tidak berulang. Tiga item pendapatan yang tidak berulang juga dapat dikeluarkan oleh perusahaan. Pos-pos ini adalah perusahaan yang dihentikan, pos luar biasa, dan perubahan akuntansi. Operasi yang dihentikan. Dua kriteria tambahan sebelum transaksi dapat dilaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Yang pertama, operasi dan arus kas dari komponen yang dilepaskan dari harus dieliminasi dari operasi dan arus kas entitas sebagai akibat dari transaksi tersebut. Operasi tidak diperbolehkan untuk mempertahankan kepentingan dalam arus kas operasi dan masih memperhitungkannya sebagai operasi yang dihentikan. Yang kedua, entitas tidak boleh mempertahankan keterlibatan yang signifikan dalam operasi komponen setelah pembuangan yang dilakukan. Item luar biasa.
pos luar biasa pada awalnya didefinisikan dalam APB Opinion nomor 9 sebagai peristiwa dan transaksi yang berdampak material yang tidak diharapkan berulang kali dan tidak akan dianggap sebagai faktor berulang dalam evaluasi operasi biasa. Rilis ini memberikan contoh peristiwa dan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penjualan atau pengabaian pabrik atau segmen bisnis yang signifikan. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi bukan diadakan untuk dijual kembali. Yang ketiga, penghapusan niat baik karena peristiwa yang dapat biasanya selama periode tersebut. Yang keempat, kutukan atau perampasan properti. Yang terakhir, devaluasi mata uang besar-besaran di negara asing tanpa tempat perusahaan beroperasi. Perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Jenis perubahan ini terjadi ketika entitas mengadopsi GAAP yang berbeda dari yang sebelumnya digunakan untuk tujuan pelaporan. Contohnya, perubahan tersebut adalah perubahan dari LIFO ke harga persediaan FIFO atau perubahan metode penyusutan. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan ini dihasilkan dari konsekuensi presentasi berkala yang diperlukan. Artinya, penyajian laporan keuangan memerlukan estimasi peristiwa masa depan, dan estimasi tersebut harus ditinjau secara berkala. Contohnya, dari perubahan tersebut adalah umur aset yang dapat disusutkan dan estimasi kolektibilitas piutang. Yang ketiga, perubahan entitas pelapor. Perubahan jenis ini disebabkan oleh perubahan pada unit pelaporan yang mungkin merupakan hasil konsolidasi, perubahan di anak perusahaan tertentu, atau perubahan jumlah perusahaan konsolidasi. Yang terakhir, kesalahan. Kesalahan tidak dipandang sebagai perubahan akuntansi, melainkan mereka adalah hasil dari kesalahan atau kelalaian, seperti penggunaan metode akuntansi yang salah atau kesalahan perhitungan matematis. Penghasilan per saham. Perhitungan dasar EPS relatif mudah. Pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode akuntansi. FASB mengeluarkan rencana untuk membuat laporan keuangan lebih berguna bagi investor dan kreditor dengan meningkatkan komparabilitas informasi keuangan internasional. FASB memutuskan untuk mengganti EPS utama dengan EPS dasar dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, EPS dasar dan data EPS yang diencerkan akan memberi pengguna berbagai kemungkinan EPS yang paling didukung secara faktual. Yang kedua, penggunaan statistik EPS umum internasional penting karena analisis keuangan berorientasi database dan internasionalisasi bisnis dan pasar modal. Yang ketiga, gagasan setara saham biasa tidak beroperasi secara efektif dalam praktiknya. Yang keempat, perhitungan EPS primer rumit dan mungkin tidak dipahami dengan baik atau diterapkan secara konsisten. Yang kelima, menyajikan EPS dasar akan menghilangkan kritik tentang penentuan sewenang-wenang. Apakah sekuritas adalah setara saham biasa? EPS dasar. Tujuan EPS dasar adalah untuk mengukur kinerja perusahaan selama periode pelaporan dari perspektif pemegang saham biasa. EPS dasar dihitung dengan membagi pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode tersebut. Dengan rumus, dasar EPS, laba bersih dikurang dividen preferen, dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gusri Susanti. Kepada Gusri Susanti dipersilahkan. Baiklah,
Saya Gusri Susanti, BP 18110015 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu EPS yang diencerkan. Tujuan EPS terdilusi adalah untuk mengukur kinerja pro forma perusahaan selama periode pelaporan dari perspektif pemegang saham biasa, seolah-olah pelaksanaan atau konversi sekuritas yang berpotensi dilutif benar-benar terjadi. Presentasi ini konsisten dengan tujuan kerangka konseptual pemberian informasi tentang kinerja keuangan perusahaan yang berguna dalam menilai prospek perusahaan. EPS dasar bersifat historis. Ini melaporkan kinerja perusahaan selama periode tersebut. EPS terdilusi mengungkapkan apa yang dapat terjadi pada EPS jika dan ketika dilusi terjadi. Secara keseluruhan, kedua ukuran ini memberikan informasi kepada pengguna untuk memproyeksi informasi historis ke masa depan dan untuk menyesuaikan proyeksi tersebut untuk efek pengenceran potensial. Opsi dan waran panggilan. Opsi beli dan waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga opsi atau pelaksanaan atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan tipikal opsi saham dan waran, pemegang saham menerima saham biasa dengan imbalan uang tunai. Para pemegang saham menjelaskan operasinya hanya jika harga pasar saham biasa melebihi harga opsi. Opsi jual tertulis. Opsi jual tertulis dan kontak pembelian berjangka mengharuskan entitas pelapor untuk membeli kembali sahamnya sendiri pada harga yang telah ditentukan. Sekuritas ini bersifat dilutif ketika harga pelaksanaan di atas harga pasar rata-rata selama periode. Oleh karena itu, efek dilutifnya dihitung dengan menggunakan metode saham treasury terbalik. Prosedur ini pada dasarnya berlawanan dengan metode treasury stock yang digunakan untuk opsi panggilan dan waran. Sekuritas yang dapat dikonversi. Sekuritas yang dapat dikonversi adalah sekuritas atau yang biasa obligasi atau saham preferen yang dapat dikonversi menjadi sekuritas lain atau biasanya saham biasa dengan nilai tukar yang telah ditentukan. Untuk menentukan apakah suatu sekuritas yang dapat dikonversi bersifat dilutif memerlukan perhitungan EPS seolah-olah telah terjadi konversi. Angka seolah-olah dikonversi adalah kemudian dibandingkan dengan EPS tanpa dikonversi. Jika konversi akan menyebabkan EPS menurun, keamanannya dilutif. Dan jika tidak keamanan akan dianggap anti-dilutif dan efek pro forma dari konversi tidak akan dimasukkan dalam EPS terdilusi. Saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Saham yang dapat ditempatkan secara kontingensi adalah saham yang penerbitnya bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu, seperti pencapaian tingkat pendapatan tertentu atau harga pasar saham biasa di masa yang akan datang. Jika semua kondisi yang diperlukan belum dipenuhi pada akhir periode pelaporan, FASB ASC 260 mensyaratkan bahwa saham yang dapat ditempatkan secara kontingensi dimasukkan dalam perhitungan EPS terdilusi berdasarkan jumlah saham yang akan dimasukkan jika periode pelaporan adalah akhir kontingensi. Kegunaan laba per saham tujuan. Keseluruhan dari data EPS adalah untuk memberikan investor indikasi nilai perusahaan dan dividen masa depan yang diharapkan. Masalah teoritis utama seputar penyajian EPS adalah apakah informasi ini harus didasarkan pada informasi historis atau perkiraan. Badan akuntansi yang berwenang umumnya mengambil posisi bahwa informasi keuangan harus didasarkan hanya pada data historis.
Pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif didefinisikan sebagai perubahan ekuitas atau aset bersih dari suatu badan usaha selama suatu periode dari transaksi dan peristiwa dan kejadian lain dari sumber bukan pemilik. Penyesuaian periode sebelumnya. Terkadang kesalahan dalam pencatatan akuntansinya. Kadang-kadang kesalahan ini terjadi karena kesalahan penerapan yang disengaja atau curang dari aturan, prinsip, atau estimasi akuntansi. Namun, kesalahan tidak disengaja dan muncul karena kesalahan dalam aritmatika, entry ganda, angka yang dialihkan, atau kegagalan dalam mencatat transaksi atau penyesuaian. Jika perusahaan menemukan kesalahan dalam periode saat itu terjadi, penyesuaian dilakukan pada akun yang terdapat untuk memperbaikinya. Namun, jika kesalahan tersebut tidak ditemukan sampai suatu saat nanti, perusahaan perlu memperlakukan pendahuluan penyesuaian periode. Format pernyataan yang diusulkan penghasilan komprehensif. FASB dan IASB sedang mengerjakan proposal untuk menyusun kembali laporan keuangan ke dalam format baru. Salah satu hasil yang mungkin adalah penghapusan definisi laba bersih saat ini. Sebagai gantinya, pengguna laporan keuangan bisa mendapatkan sejumlah keuntungan angka yang sesuai dengan aktivitas perusahaan yang berbeda. Nilai pendapatan perusahaan. Laporan laba rugi memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kinerja perusahaan saat ini, memperkirakan kinerja masa depan, dan memprediksi arus kas masa depan. Untuk tujuan analitis dan untuk mengevaluasi kualitas pendapatan, penting bagi pengguna untuk memahami dan dapat mengidentifikasi item pendapatan dan pengeluaran yang mungkin besar akan berlanjut ke masa depan atau pendapatan berlanjut, dan yang tidak atau komponen transitory. Sumber pendapatan. Banyak perusahaan besar yang sangat terdiversifikasi, yang berarti mereka menjual berbagai macam produk. Masing-masing produk ini memiliki tingkat profitabilitas individu, pola pertumbuhan yang diharapkan, dan tingkat risiko. Salah satu ukuran tingkat risiko adalah ketergantungan perusahaan pada pelanggan utama. Jika pendapatan perusahaan dari suatu pelanggan sama dengan atau lebih besar dari 10% dari total pendapatannya, fakta itu harus diungkapkan. Analisis keuangan perusahaan yang teridentifikasi memerlukan penelaahan atas dampak berbagai segmen bisnis pada perusahaan secara keseluruhan. Persistensi pendapatan. Persistensi pendapatan perusahaan dapat dinilai dengan menganalisis tren pendapatannya dari waktu ke waktu dengan meninjau analisis dan penambahan dan pembahasan manajemen atau MD&A. Analisis dan pembahasan manajemen. Bagian MD&A dari laporan tahunan perusahaan dapat memberikan informasi berharga tentang persistensi pendapatan perusahaan dan biaya yang terkait. SEC mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan setiap perubahan atau potensi perubahan pendapatan dan pengeluaran untuk membantu dalam evaluasi penyimpangan periode ke periode. Contoh dari pengungkapan ini mencakup peristiwa yang tidak biasa, perubahan pendapatan dan beban yang diharapkan di masa depan, faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan dan beban saat ini meningkat atau menurun, dan tren yang tidak terlibat dari penelaahan atas laporan keuangan perusahaan. Analisis laba kotor. Analisis laba kotor perusahaan berfokus pada penjelasan variasi dalam penjualan, harga pokok penjualan, dan pengaruhnya terhadap laba rugi. Analisis ini dapat ditingkatkan dengan memisahkannya menjadi lini produk. Perubahan tahunan laba kotor disebabkan oleh perubahan volume penjualan, perubahan harga jual unit, dan perubahan biaya unit.
Persentase laba kotor perusahaan dihitung sebagai berikut. Persentase laba kotor sama dengan laba kotor per penjualan bersih. Analisis laba bersih. Persentase laba bersih suatu perusahaan yang merupakan indikator efektivitas kinerja secara keseluruhan dihitung sebagai berikut, yaitu persentase laba bersih sama dengan pendapatan bersih per penjualan bersih. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Haswatul Hasanah. Kepada Haswatul Hasanah dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan. Untuk mengetahui kinerja perusahaan dari operasi intinya, beberapa analisis perhitungan persentase laba per operasi atau juga disebut laba sebelum bunga dan pajak atau debit. Laba operasi adalah margin kotor dikurangi oleh biaya operasi atau umum, penjualan, dan administrasi. Berikut perhitungan persentase laba operasi. Persentase keuntungan operasional sama dengan laba operasional dibagi dengan penjualan bersih. Harga untuk pendapatan perusahaan rasio atau E per P rasio yang dihitung sebagai berikut. Rasio P per E, harga pasar saat ini per saham, dibagi penghasilan per saham. Working capital atau modal kerja. Pengembangan konsep modal kerja. Yang pertama, konsep modal kerja berasal dari perbedaan antara modal tetap dan modal beredar pada awal abad ke-20, di mana pada saat itu akuntansi masih dalam tahap remaja, dan konsep seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya tidak dipahami dengan jelas. Dorongan untuk definisi modal tetap dan beredar berasal dari keputusan pengadilan tentang legalitas dividen di Inggris Raya. Seperti yang didefinisikan pertama kali. Modal tetap adalah uang yang dikeluarkan untuk selamanya. Dan modal yang beredar didefinisikan sebagai item saham dalam perdagangan yang dipisahkan dan digantikan dengan item serupa dalam kegiatan bisnis biasa. Definisi ini tidak langsung diterima oleh anggota profesi akuntansi. Beberapa di antaranya takut masyarakat umum akan salah mentafsirkan perbedaan tersebut. Segera setelah itu, akuntansi Inggris dan Amerika mulai memeriksa dasar peningkatan perhatian dan metode akuntansi tersebut, sistem akun ganda. Selama 3 dekade pertama abad 20, sebagian besar penggunaan di Amerika Serikat memandang neraca sebagai laporan keuangan utama. Selama periode ini, laporan keuangan disusun berdasarkan kegunaan bagi kreditor, dan investor dibiarkan membuat keputusan atas dasar apapun yang dirasakan dapat diterapkan. Yang terakhir, pada tahun 1940-an, konsep modal kerja sebagai dasar untuk menentukan likuiditas telah menjadi mapan meskipun terhadap beberapa ketidaksepakatan mengenai arti sebenarnya. Dan Anson Herrick yang merupakan anggota aktif CPA mulai menunjukkan beberapa kesalahan dari aturan 1 tahun. Pada tahun 1947, ketika Herrick menjadi anggota Komite Prosedur Akuntansi menerbitkan Buletin Riset Akuntansi atau ARB nomor 30, pelepasan ini didefinisikan.
Aset lancar sebagai tunai atau sumber daya lain yang diumumkan diidentifikasi sebagai aset yang diharapkan secara wajar direalisasi dalam bentuk tunai atau dijual atau dikonsumsi selama siklus operasi normal bisnis. Kewajiban lancar didefinisikan sebagai hutang atau kewajiban, likuidasi, atau pembayaran secara wajar diharapkan memerlukan penggunaan sumber daya yang ada dengan benar diklasifikasi sebagai aset lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Siklus operasi kemudian didefinisikan sebagai waktu rata-rata antara perolehan bahan atau jasa di realisasi kas akhir. Panitia juga menetapkan 1 tahun sebagai dasar klasifikasi bila siklus operasi lebih pendek dari 1 tahun. Penggunaan saat ini. Konsep modal memberikan informasi yang berguna dengan memberikan indikasi likuiditas suatu entitas dan tingkat perlindungan yang diberikan kepada kreditur jangka pendek. Secara spesifik, penyajian modal kerja bisa dikatakan penambahan arus informasi kepada pengguna laporan keuangan dengan yang pertama menunjukkan jumlah margin atau buffer yang disediakan untuk memenuhi kewajiban lancar. Yang kedua, menyajikan arus aset lancar dan kewajiban lancar dari periode lalu. Yang ketiga, menyajikan informasi yang menjadi dasar prediksi masa depan dan arus keluar. Komponen modal kerja. Aset lancar. Yang pertama, kas tersedia untuk operasi saat ini dan item yang tertera dengan kas. Yang kedua, persediaan barang dagangan, bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi, perlengkapan operasi, serta bahan dan suku cadangan perawatan biasa. Yang ketiga, akun perdagangan, wesel dan piutang akseptasi. Yang keempat, piutang dari penjabat, karyawan, afiliasi, dan lainnya jika tertagih dalam kegiatan bisnis biasa dalam 1 tahun. Yang kelima, angsuran atau akun yang ditangguhkan dan wesel tagih jika secara umum sesuai dengan praktik dan persyaratan perdagangan normal dalam bisnis. Yang keenam, surat-surat berharga yang mewakili investasi uang tunai yang tersedia untuk operasi saat ini. Yang ketujuh, biaya dibayar di muka, seperti asuransi, bunga, sewa pajak, royalti yang tidak terpakai, layanan periklanan berbayar saat ini yang belum diterima, dan perlengkapan operasi. Kewajiban lancar. Pertama, kewajiban atas barang-barang yang telah memasukkan siklus operasi, seperti hutang yang timbul dalam perolehan bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam memproduksi barang atau dalam menyediakan jasa untuk ditawarkan untuk dijual. 2. Koleksi diterima sebelum pengiriman barang atau pelaksanaan layanan. Yang ketiga, hutang yang timbul dari operasi yang terkait langsung dengan siklus operasi seperti akrual untuk upah, gaji dan komisi, sewa, royalti, dan pendapatan serta pajak lainnya. Yang keempat, kewajiban lain yang likuidasi reguler dan biasa diharapkan terjadi dalam waktu yang relatif singkat, biasanya 12 bulan. Juga dimasukkan seperti hutang jangka pendek yang timbul dari perolehan aset modal, jatuh tempo serial dari kewajiban jangka panjang. Jumlah yang dibutuhkan untuk dikeluarkan dalam 1 tahun di bawah ketentuan dana pelunasan. Dan kewajiban keagenan yang timbul dari pengumpulan atau penerimaan kas atau aset lain untuk rekening orang ketiga. Aset lancar, tunai atau kas.
Pengukuran uang tunai yang akurat penting tidak hanya karena uang tunai mewakili jumlah sumber daya yang tersedia untuk menghadapi situasi darurat, tetapi juga karena sebagian besar pengukuran akuntansi didasarkan pada arus masuk dan arus kas keluar aktual atau yang diharapkan. Kemampuan untuk proyeksi arus kas masa depan sangat penting bagi investor, kreditor, dan manajemen untuk memungkinkan kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok ini menentukan. Yang pertama, kesediaan kas untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Kedua, ketersediaan kas untuk membayar dividen. Yang ketiga, jumlah uang tunai yang menganggur yang dapat diinvestasikan dengan aman untuk digunakan di masa datang. Kas setara. Perusahaan yang sering menginvestasikan uang tunai lebih kebutuhan mendesak dalam investasi jangka pendek yang sangat likuid. Seperti kas yang ada di tangan, di deposito, atau investasi dalam investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas yang tidak relevan dengan penilaian penggunaan laporan keuangan atas likuiditas dan arus kas masa depan. PSAK nomor 95 mendefinisikan setara kas dengan investasi jangka pendek yang memenuhi dua kriteria berikut. Dapat segera diubah menjadi jumlah kas yang diketahui dengan cukup mendekati tanggal jatuh tempo, sehingga nilai pasarannya relatif tidak sensitif terhadap bunga tingkat perubahan. Investasi sementara. Prosedur yang digunakan untuk melaporkan nilai investasi sementara di neraca harus memberi investor indikasi tentang sumber daya yang akan tersedia untuk digunakan di masa depan, yaitu jumlah kas yang dapat dihasilkan dari pelepasan sekuritas ini. Sebagian besar investasi sementara tidak seperti aset lain karena pengukuran nilainya yang tidak ditentukan secara objektif, tersedia dari hari ke hari di pasar sekuritas. Metode biaya atau pasar LCM yang lebih rendah hanya melaporkan penyesuaian ke bawah dalam nilai investasi sementara. Piutang. Istilah piutang mencakup berbagai macam klaim terhadap orang lain. Piutang diklasifikasikan menjadi dua kategori untuk menyajikan laporan keuangan. Piutang usaha dan piutang non-perdagangan. Saldo piutang yang belum dibayar seringkali merupakan sumber utama arus kas masuk atau memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Sebagian besar perusahaan memberikan berbagai jenis kredit. Setelah bisnis memutuskan untuk menjual secara kredit, bisnis tersebut dapat mencatat kredit macet dengan salah satu prosedur berikut. 1. Kredit macet dicatat setelah kerugian ditemukan atau metode penghapusan langsung. 2. Kredit macet diperkirakan pada akhir periode akuntansi atau estimasi atau penyisian atau metode. Persediaan. Istilah persediaan awal didefinisikan dalam APR nomor 43 sebagai berikut. Persediaan menunjukkan agregat dari barang-barang memiliki pribadi wujud yang pertama, dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa. Yang kedua, sedang dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Atau yang ketiga, akan saat ini dikonsumsi dalam produksi barang atau jasa yang tersedia untuk dijual. Kuantitas persediaan, pernyataan kuantitas persediaan yang diajukan atas melibatkan penentuan jumlah barang di tangan dengan perhitungan aktual, pencatatan terus-menerus, atau prosedur perkiraan. Metode yang digunakan adalah metode FIFO dan LIFO.
Fluktuasi pasar. Banyak akuntan menganjurkan penilaian persediaan di pasar karena mereka percaya bahwa aset lancar harus mencerminkan nilai saat ini. Ketika persediaan telah menurun nilainya, GAAP saat ini menyatakan bahwa harga jual di masa depan akan bergerak ke arah yang sama, dan kerugian yang diantisipasi di masa depan harus dilaporkan pada periode yang sama dengan penurunan persediaan. Dengan kata lain, perusahaan harus menggunakan metode biaya atau pasar LCM yang lebih rendah untuk menilai persediaan. Prepaid item prabayar dihasilkan dari pencatatan manfaat masa depan yang diharapkan dari jasa yang akan diberikan. Aset lancar tidak mewakili aset lancar dalam arti bahwa aset tersebut akan dikonversi menjadi uang tunai. Tetapi dalam arti bahwa aset tersebut memerlukan penggunaan aset lancar dalam siklus operasi jika aset tersebut tidak ada. Kewajiban lancar. Yang pertama, hutang. Pengukuran hutang biasanya tidak menimbulkan kesulitan khusus, karena jumlah kewajiban biasanya ditetapkan melalui transaksi dan melibatkan janji untuk membayar pada tanggal berikutnya. Namun, jika bunga tidak secara khusus dinyatakan dalam wesel bayar, APB Opinion nomor 21, bunga atas piutang dan hutang. FASB ASC 835-30 mensyaratkan bahwa bunga dihutang untuk beberapa jenis wesel bayar. Penangguhan. Penangguhan adalah kewajiban yang membutuhkan kinerja layanan daripada pembayaran uang. Contoh penangguhan termasuk langganan majalah yang dikumpulkan di muka, tiket pesawat pembelian di muka, dan sewa yang belum diterima. Current maturities, kewajiban dapat ditransfer dari klasifikasi jangka panjang ke klasifikasi saat ini dengan berlalunya waktu. Ketika pembayaran hutang jangka panjang pada periode saat ini membutuhkan penggunaan dana saat ini. JAPP menentukan jumlah yang diklasifikasikan sebagai arus. Di sisi lain, tidak dihentikan dari dan. Di sisi lain, semua jatuh tempo saat ini diklasifikasi sebagai kewajiban lancar. Ketika kewajiban jangka panjang akan dihentikan dari dana khusus atau dengan menerbitkan hutang jangka panjang, tambahan kewajiban tersebut tidak boleh diklasifikasi sebagai lancar. Analisis keuangan posisi modal kerja perusahaan. Evaluasi posisi modal kerja perusahaan dapat menyoroti kemungkinan masalah likuiditas. Masalah likuiditas dapat timbul dari kegagalan untuk mengubah aset lancar menjadi uang tunai pada waktu yang tepat, atau dari kerugian yang berlebihan dari kredit macet. Rasio yang digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan meliputi modal kerja, rasio uji asam atau tepat, atau cepat, rasio arus kas dari operasi terhadap kewajiban lancar, rasio permutaran piutang, rasio pemutaran persediaan, dan hutang dagang, rasio omset. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.